Kluivert tetap panggil 3 pemain ini ke timnas Indonesia, meski memiliki rapor merah di klub. Siapa saja itu? Skuad terbaru timnas Indonesia telah diumumkan pada hari Minggu, 18 Mei 2025. Kita di Piala Dunia bisa tercapai. Kini, terdapat 32 pemain yang tergabung dalam tim asuhan Patrick Kluivert. Dalam waktu dekat, mereka akan melaksanakan pemusatan latihan di Bali. Persiapan ini dilakukan agar tim dapat meraih hasil yang optimal pada bulan Juni mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dijadwalkan menjamu timnas Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025 dan kemudian bertandang ke Osaka untuk melawan timnas Jepang 5 hari setelahnya. Setiap kali pemanggilan pemain untuk timnas Indonesia dilakukan, selalu ada pro dan kontra yang menyertainya. Hal ini juga terjadi belakangan ini, terutama terkait dengan 3 pemain yang meskipun memiliki catatan buruk di klub, tetapi masih dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Nathan Choaon, seorang pemain serba bisa, yang kini kembali mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Meskipun demikian, Nathan Choaon mengalami musim yang kurang menggembirakan bersama Swansea City, di mana ia hanya berhasil mencatatkan 3 penampilan resmi untuk The Swans pada musim 2024-2025. Minimnya waktu bermain ini jelas berdampak pada performa Nathan Choaon di lapangan, dan hal ini terlihat saat ia menjadi salah satu pemain yang paling disorot ketika timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 di kandang Australia pada bulan Maret yang lalu. Rafael Struijk, karir awal Rafael Struijk di Brisbane Roar sebenarnya dimulai dengan baik. Penyerang berusia 22 tahun ini sering mendapatkan kesempatan untuk bermain. Pada 1 November lalu, ia berhasil mencetak gol pertamanya di Australia dengan membobol gawang Sydney FC. Namun, sayangnya, gol tersebut menjadi satu-satunya yang dicetak oleh Rafael Struijk selama musim 2024-2025 bersama Brisbane Roar. Sejak itu, Struijk kurang lebih 3 bulan tidak terlihat dalam susunan pemain tim utama klub tersebut. Marcelino Ferdinand. Musim 2024-2025 menandai awal perjalanan Marcelino Ferdinand di dunia sepak bola Inggris. Pada musim tersebut, Lino bergabung dengan klub yang berkompetisi di EFL Championship, yaitu Oxford United. Sayangnya, debutnya di Oxford United tidak terlalu mencolok. Ia lebih sering tampil untuk tim U21 dibandingkan dengan tim utama. Meskipun demikian, Marcelino Ferdinand tetap mendapat dukungan penuh dari timnas Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena ia sering menunjukkan performa yang mengesankan saat mengenakan jersey tim Garuda, meskipun penampilannya di level klub kurang memuaskan. Kiper tertua timnas Indonesia yang resmi dipanggil jelang lawan Cina. PSSI telah mengumumkan 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Terdapat 5 penjaga gawang dalam daftar tersebut. Kelima kiper tersebut adalah Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Mereka akan berusaha merebut hati Kluivert dan pelatih kiper Sjoerd Woudenberg. Lantas, siapa dari 5 kiper itu yang tertua? 2 di antaranya diketahui lahir pada tahun yang sama yakni 1997. Sosok kiper tertua timnas Indonesia yang resmi dipanggil jelang lawan Cina adalah Emil Audero. Penjaga gawang berdarah Italia ini telah menginjak usia 28 tahun. Audero tepat berusia 28 tahun pada 18 Januari 2025.
Ia lebih tua hampir 2 bulan dari Nadeo yang lahir pada 9 Maret 1997. Sementara, 3 kiper lainnya berusia di bawah 28 tahun. Paes baru berulang tahun ke-27 pada 14 Mei. Hernando masih berusia 23 tahun dan Reza baru saja bertambah usia menjadi 25 tahun pada 18 Mei 2025. Sosok Audero jadi menarik untuk dibahas. Sebab, ia digadang-gadang akan melakoni debut pada laga kontra timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Pasalnya, Paes harus absen di laga Matchday 9, Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut lantaran akumulasi kartu. Audero dianggap sebagai pengganti yang pas, melihat pengalamannya di sepak bola Eropa. Itulah kiper tertua timnas Indonesia yang resmi dipanggil jelang lawan timnas Cina. Patut dinanti siapa di antara keempat nama di atas yang akan turun berlaga. Timnas siap tancap gas hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. PSSI telah mengumumkan 32 pemain yang dipilih untuk mengikuti pemusatan latihan jelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada bulan Juni. Sebagian besar nama yang sebelumnya menjadi andalan dalam skuad Garuda di ajang kualifikasi tersebut masih dipercaya untuk memperkuat tim. Namun, Ragnar Oratmangoen tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil kali ini. Sementara itu, Asnawi Mangkualam, yang absen dalam skuad pada pertandingan bulan Maret lalu, kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas. Penampilan impresifnya di Liga Thailand menjadi salah satu alasan pemanggilan tersebut. Selain nama-nama yang telah lebih dulu dikenal, beberapa pemain dari Liga 1 juga menarik perhatian Patrick Kluivert. Di antara mereka ada Stefano Lillipali, Septian Bagaskara, Yakob serta Yance Sayuri, dan Reza Arya, yang turut dipanggil untuk mengikuti agenda pemusatan latihan tim nasional kali ini. Pada bulan Juni mendatang, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan krusial. Pertama, mereka akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni. 5 hari berselang, skuad Garuda akan melawat ke markas Jepang untuk melakoni laga tandang yang tak kalah penting.